empuk, berongga, tapi pastinya masih ada kenyal ciri khas dari adonan tepung beras. Dan yang penting juga ini seperti aroma terpanggang atau aroma gosong dari santan yang kena panas. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin surabi tepung beras ya, yang empuk, fluffy, tapi pastinya kenyalnya juga masih dapat. Ya, kita pakai pure semuanya tepung beras, jadi bisa buat camilan bebas gluten juga. Untuk toppingnya, di sini kalian sebenarnya bebas bisa pakai apapun. Dan yang hari ini aku mau bikin, ini terinspirasi dari surabi oncom yang biasa dijual di daerah Jawa Barat. Tapi karena oncom itu kan nggak di semua tempat bisa didapatkan, jadi kita akan bikin pakainya tempe ya. Tempe pedas. Jadi buat kalian yang cuman pernah makan surabinya pakai kinca, kalau nggak pakai topping yang manis, bisa banget nih cobain ini dan cocok juga buat ide jualan. Dan hari ini aku akan gunakan bola deli tepung beras, enaknya jadi beda. Oke, untuk bahan-bahannya, pertama untuk adonan serabinya dulu. Di sini kita akan perlu pastinya bola deli tepung beras sebagai bahan utama ya. Ada juga serabi yang dicampur sama tepung terigu. Cuman kalau buat yang serabi taste-nya itu lebih jadul gitu, aku lebih suka memang pure tepung beras aja. Terus selain itu kita akan perlu santan. Di sini aku pakai santan instan yang kental. Jadi nanti kita akan campur sama air. Di sini kita akan pakai air panas. Lalu kita akan perlu garam, ragi, dan yang terakhir ini gula pasir. Ya, jadi gula pasir ini penting nih buat bikin si serabi yang dia tuh lembut ya. Kalau gulanya terlalu kurang biasanya serabinya juga jadi cepat keras nantinya. Dan gula pasir ini kalau kalian bikin toppingnya manis, boleh dibanyakin. Untuk topping tempe pedas kemanginya ya, di sini kita pastinya perlu tempe, lalu ada bawang putih, bawang merah, kencur, cabai merah keriting, cabai rawit. Jadi kalau cabai merah lebih buat warna, cabai rawit ini buat rasa pedesnya ya, bisa kalian sesuaikan. Dan juga yang terakhir ini kita akan pakai daun kemangi. Kalau tempenya ini kalian mau ganti oncom juga bisa banget. Oke, yang pertama ini kita akan bikin dulu si adonan serabinya ya, karena kita perlu diamkan. Kita masukkan santan dan juga air panas. Di sini aku pakai air panas ya dari dispenser ya, bukan air mendidih. Terus kalau udah kita akan tambahkan garam. Nah, kenapa sih air panas gitu? Nah, biasanya kalau misalnya bikin adonan tepung beras, aku nyobain kalau pakai air dingin sama air panas tuh hasilnya lebih lembut pakai air panas. Jadi kalian bisa dicoba juga. Lalu pastinya bola deli tepung beras kita masukkan sambil ditimbang. Jadi bisa kalian lihat bola deli tepung beras ini putih dan juga wanginya ini alami ya, terbuat dari beras pilihan pastinya. Gulanya juga ini kita masukin. Terus kita akan aduk rata. Nah, ini kan dia pasti masih hangat menuju panas ya, karena kan tadi kita pakai santannya itu santan dingin. Sebelum kita masukkan ragi, pastikan suhunya ini nggak kepanasan. Jadi nggak apa-apa, kita aduk dulu sebentar. Suhu yang aman kurang lebih untuk ragi itu kalau bisa sekitar 45 derajat atau ke bawah. Ya, karena kalau sampai 50 derajatan takutnya raginya malah mati. Oke, terakhir kita akan masukkan ragi sambil diaduk lagi. Oh ya, untuk takaran ragi ini perhatikan ya, jangan terlalu banyak. Nanti kalau kebanyakan malah ngeganggu aroma dan juga rasanya kadang jadi sedikit asam. Jadi pastikan sesuai dengan takaran. Terus juga kalau kalian mau bikin resep ini untuk misalnya surabi kinca ataupun surabi yang manis, boleh ditambahin perasa lagi. Seperti misalnya vanili atau bisa juga pakai perasa pandan. Nanti jadinya warna hijau, tinggal dimakan sama kinca, itu enak banget. Terus ini kita tutup, boleh pakai cling wrap atau tutup panci. Lalu kita akan diamkan kurang lebih 40-60 menit aja. Ini selain untuk bikin raginya dia jadi lebih bubbly, juga untuk aroma. Tapi kalau mau lebih lama dari 1-2 jam, mungkin kalian harus masukin kulkas ya. Cuman kalau bisa tetap masih di bawah 3 jam supaya nanti nggak jadi malah rasanya ada keluar asam sama bau raginya terlalu mencolok. Oke, sambil tunggu kita akan bikin isian tempe pedasnya. Ya, pertama ini kita akan hancurin tempenya aja. Aku hancurin tuh supaya nanti bentuknya tuh lebih kayak alami gitu ya, natural. Cuman kalau kalian mau potong-potong juga nggak apa-apa.
Kalau udah, ini kita siapkan minyak secukupnya aja, dan tempenya akan kita goreng dulu sebentar supaya aromanya nggak terlalu tajam. Cuman kalau kalian suka aroma tempe yang tajam, boleh nanti langsung ditumis aja sama bumbu. Nggak usah digoreng dulu atau direbus dulu, langsung ditumis. Ini sambil siapin bumbu halusnya, mulai dari bawang merah, bawang putih, kencur, lalu cabai keriting, ini kita potong-potong dulu. Dan juga cabai rawitnya, ini aku nggak masukin semua karena sebagian nanti kita iris-iris aja buat topping supaya bisa diatur pedasnya sesuai sama selera. Terus kita blendernya pakai minyak. Tempenya kita nggak usah goreng terlalu kering, yang penting dia udah sedikit kekuningan kayak gini. Tinggal kita sisihkan aja, minyaknya kita nggak akan pakai. Terus di wajan yang sama, tumis bumbu halusnya tadi sampai wangi. Ya, tuh minyaknya udah pada keluar, baru kita masukin tempenya tadi. Supaya meresap, tambah air sedikit. Dan beri bumbu mulai dari garam, gula, dan juga penyedap. Terus dimasak lagi. Dan kalau udah meresap sama udah kering, jadi minyaknya udah keluar lagi. Ini aku mau kasih daun kemangi ya, kita akan iris-iris saja. Dalam keadaan api mati, ini kita tinggal campur. Nah, ini udah didiamin kurang lebih 1 jam. Dia udah berbuih ya. Terus juga kalau misal dibuka, ini aromanya tuh udah lebih terfermentasi. Nah, kalau adonan kalian misalnya busanya berlebihan, itu boleh diangkat ya. Kalau nggak cuma diaduk-aduk gini juga biasa busanya sedikit menghilang. Oke, adonan serabinya udah siap. Terus ini topping tempe pedasnya udah siap. Dan aku juga siapin cabai rawit iris ya buat nanti serabinya. Sekarang untuk memasaknya, di sini aku pakai cetakan kue gitu. Dia ukurannya sebenarnya lebih kecil dibandingkan ukuran serabi pada umumnya ya. Cuman dia lebih besar dari kue cubit gitu. Nah, kalian bisa pakai loyang yang sekaligus masak banyak atau bisa juga pakai wajan biasa kayak gini. Ini kebetulan aku ada yang kecil. Cuman kalau kalian pakai wok gitu bisa. Yang penting dasarnya tuh dia kayak mangkok, bukan flat kayak buat pancake. Ya itu kan beda. Pertama kita harus panaskan dulu. Di apinya api kecil ya, kecil sedang. Oke, pada saat kita mau masukin adonan, pastikan memang udah panas. Kita bisa tes dengan percikan air. Kalau dia udah langsung menguap, berarti udah siap digunakan. Karena kalau wajannya ini dia masih dingin, terus kita masukin adonan, nanti pastinya mengembangnya jadi nggak maksimal ya, takutnya malah jadi bantet. Terus kalau udah, ini kita boleh tutup sebentar ya. Nah, kalau udah setengah mateng kayak gini, dia udah nggak terlalu cair, baru kita akan taruh toppingnya. Kalau tadi terlalu awal kita masukin topping, nanti toppingnya adanya di bawah ya, dia bakal tenggelam banget. Ini opsional, aku mau tambahin juga potongan cabai rawit supaya nambah pedas dan juga tampilannya lebih menarik. Cuman kalau kalian takut terlalu pedas, ini bisa di skip aja nggak apa-apa. Terus kita akan tutup lagi. Jadi nanti sebelum diangkat, pastikan bagian atasnya ini sudah matang semua dan juga bagian bawahnya dia udah membentuk seperti kerak gitu ya. Itu yang bakal ngasih aroma kayak santan tuh tapi dia sedikit kebakar. Nah, itu yang bakal bikin si surabinya ini wangi banget. Adonannya tuh dia empuk ya, empuk, berongga, tapi pastinya masih ada kenyal ciri khas dari adonan tepung beras. Dan yang penting juga ini seperti aroma terpanggang atau aroma gosong dari santan yang kena panas. Nih, yang bawahnya sini tuh dapat banget. Dan itu menurutku salah satu yang ciri khas dari surabi, bawahnya ini dia harus berkerak dikit dan juga wangi gitu. Apalagi kalau kita panggangnya misalnya pakai
cetakan Surabi Tanah Liat itu udah pasti lebih wangi lagi, lebih dapat lagi. Untuk topping tempe pedasnya, pastinya pedas ya, gurih dan cocok ya teksturnya, cukup kontras sama surabinya yang lembut. Pastinya bisa jadi topping yang nggak ngebosenin ya buat surabi gitu. Selain topping ini juga kalian bisa pakai topping meses, bisa juga pakai keju atau topping lainnya sesuai dengan selera. Oh ya, selain itu yang perlu diperhatikan apalagi kalau buat yang jualan ya, serabi ini kalau baru matang tuh biasanya udah pasti empuk. Nah, jadi serabi yang enak biasanya kita harus tes juga nih, didiemin 1 jam, 2 jam, bahkan seharian gimana teksturnya, dia jadi alot banget apa enggak gitu. Terus ngebungkusnya juga penting ya, biasa kalau di tukang serabi juga kan dibungkus pakai daun pisang, kalau nggak didusin lagi itu supaya memang tetap lembab dan juga jadinya nggak kering. Kalau kering kan pasti jadi alot. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk cek Instagramnya Bola Deli, dan untuk pembelian kalian bisa lakukan di e-commerce atau di supermarket, minimarket terdekat. Bola Deli, enaknya jadi beda. Kalau kalian recook juga jangan lupa tag ya Devina Hermawan @devi93 di Instagram. Like, subscribe, share, dan juga jangan lupa komen di bawah buat kalian yang udah recook atau mau kasih saran lain, boleh banget. Stay tune terus and see you in the next video.